Baiklah, perkenalkan nama saya Kevin Carey dan PEMSEL 1846022. Saya merupakan mahasiswa program studi pariwisata Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan membahas hukum perjanjian. Di Indonesia pada pasal 1313 KUHP Perdata bahwa perjanjian merupakan perbuatan satu orang atau lebih yang sudah mengingatkan diri kepada orang lain, dan perjanjian itu merupakan peristiwa orang yang sudah berjanji kepada orang lain dan mereka akan melakukan hal secara bersama-sama. Dalam perjanjian itu ada perbuatan, kemudian satu orang terhadap orang lain maupun lebih, dan juga mengingatkan diri. Nah, pada perbuatan suatu perjanjian dinyatakan sah dan mengikat apabila memiliki akibat hukum yang sesuai dengan undang-undang. Dan satu orang terlebih terhadap orang lain maupun lebih itu maksudnya orang yang melakukan perjanjian itu pasti setidaknya minimal terdiri dari 2 orang dan juga bisa lebih. Kemudian mengikatkan diri. Orang yang melakukan perjanjian ini pasti harus adanya persesuaian antara kehendak. Nah, kemudian perjanjian ini itu memiliki hukum yang sama kuat dengan undang-undang yang mana ini dinamakan dengan Fakta San Servanda. Nah, asas dari Fakta San Servanda ini, perjanjian tidak dapat ditarik tanpa persetujuan dari orang lain. Dan dasar hukum perjanjian ini yang sudah diatur pada buku ketiga 3BW tentang perikatan, itu ada 2 golongan, yaitu umum dan khusus. Di mana umum itu pada bab pertama tentang perikatan pada umumnya, bab kedua perikatan lahir karena perjanjian, dan bab keempat hapusnya perikatan. Kemudian kalau pada khusus, di mana bab ketiga itu tentang perikatan lahir karena undang-undang, dan bab kelima sampai 17 itu tentang perjanjian nominal dan perjanjian kerja. Nah, perikatan itu apa? Perikatan itu hubungan hukum antara 2 orang yang mana orang tersebut mampu menuntut orang lain dan orang lain tersebut mampu memenuhi dari tuntutan tersebut. Nah, perikatan itu bersifat abstrak dan perjanjian itu bersifat konkret. Perikatan lahir karena adanya perjanjian. Karena mengapa? Karena perjanjian itu memiliki kedudukan yang penting, dan perjanjian dalam bentuk apapun itu perjanjian pasti di dalam tersebut sudah ada kesepakatan yang bersama. Nah, pada sistem hukum, kemudian sistem hukum perjanjian ini di mana yang sudah diatur pada buku ketiga KUHP Perdata bahwa perjanjian menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada siapapun yang ingin membuat perjanjian itu dalam bentuk apapun perjanjian itu, yang penting tidak menentang atau tidak melanggar undang-undang. Nah, kemudian pada syarat perjanjian itu, syarat-syaratnya dapat dinyatakan sah, yang dimana sudah diatur pada pasal 1320 BW bahwa ada 2 golongan juga, yaitu subjektif dan objektif. Nah, golongan subjektif itu yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan. Kesepakatan para pihak di sini itu dimaksudkan dengan orang yang kedua belah pihak yang melakukan perjanjian itu harus didasari dengan kemauan yang bebas atau kemauan tidak didasari dengan paksaan. Kemudian kalau kecakapan, nah kecakapan dimaksud ini orang yang sudah mampu melakukan perbuatan hukum di lapangan dan juga bisa bertanggung jawab. Orang yang tidak kecakapan itu seperti orang yang belum dewasa, orang gila maupun orang hilang ingatan. Kemudian golongan objektif itu seperti hal tertentu dan sebab kausa yang tidak dilarang. Hal tertentu ini yang dimasukkan orang yang melakukan perjanjian itu pasti memiliki tujuan dan objeknya itu harus jelas. Kemudian pada sebab kausa yang tidak dilarang itu maksudnya orang yang melakukan suatu perjanjian itu pasti ada alasan tertentu dan tentunya itu tidak melanggar undang-undang. Kemudian ada juga macam-macam perjanjian, yaitu perjanjian obligator dan non-obligator. Nah, perjanjian obligator itu apa? Perjanjian obligator itu adalah perjanjian yang mewajibkan menyerahkan atau memberikan ataupun membayarkan sesuatu. Kalau non-obligator itu sebaliknya, tidak mewajibkan atau membayar sesuatu. Nah, pada perjanjian obligator ini ada perjanjian bernama, tidak bernama, sepihak, timbal balik, konsensus, dan formil. Kemudian kalau non-obligator itu seperti perjanjian Zakalik over incomes, kemudian Befif over incomes, dan Liberator over incomes, dan juga yang terakhir adalah Fund Styling over incomes. Sekian penjelasan saya mengenai hukum perjanjian. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Atas pertanyaan saya ucapkan terima kasih.